Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Yang hormati kakak-kakakku semua, marilah sebelum aktivitas pagi hari ini kita mulai, marilah kita tidak lupanya untuk mengeningkan cita sejenak atau menundukkan kepala kita sejenak kepada Yang Maha Kuasa, agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini nanti sampai jam 11 kurang sedikit nanti tidak ada sesuatu yang apapun dan kita selalu diberi kesehatan. Beragama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kakak-kakak kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Tadi sudah habis beraktivitas atau masih beraktivitas atau mau akan ada yang Baru masih selesai ngajar, Pak. Baru selesai ngajar. Itu ya jam 6 sama ngajar, Pak. Sama juga, saya juga habis ngajar langsung lari ke sini Bu. Bahkan anak-anak saya tinggal ini Bu, karena saya kan sampai jam 10 sebenarnya saya, tapi saya ngajar 1 jam, saya sempat-sempatkan untuk ketemu kakak-kakak semua. Kalau udah ketemu 1 hari aja kakak Joko kelihatannya kangen ya Pak Joko ya. Betul Pak Joko? Ya, Pak, kangen. Pak Joko di belakang Pak Joko di belakang Anda kan ada kipas angin itu Pak Joko. Betul lah Pak. Nah, kipas angin fungsinya untuk apa Pak Joko? Kipas angin Pak Joko. Oh, kipas angin fungsinya untuk satu mendinginkan suhu tubuh yang habis bergerak-gerak, habis beraktivitas, Pak, supaya nyaman, aman. Kalau saya beda Pak. Kalau Pak Joko itu, kalau saya itu kipas angin itu bagaikan Pak Joko fungsinya untuk ngangenin Pak. Untuk ngangenin Pak Joko. Oh, awalnya Joko ya. Terima kasih Pak Joko ini ya. Ya, siap, yang pertama, di sini masih ada beberapa kakak yang belum muncul. Sudah kita nanti biar agak sedikit terlambat barangkali karena banyaknya aktivitas. Namun di sini saya akan sedikit memberikan yang kemarin tentang tugas kita besok tanggal hari Sabtu itu ternyata kita bukan dialihkan, memang kita jatah kita memang di SMP 15. Jadi yang lebih dekat di SMP 15 itu lebih dekat dari Semarang Genuk kan, lebih dekat daripada ke SMP 33 agak sedikit jauh. Terutama saya. Kalau saya belum Pak. Hari Sabtu apa Minggu, Pak? Itu yang hari Minggu, Bu. Hari Kalau Minggu, yang hari Sabtu ya, kan masih Zoom ya? Kalau hari Minggu itu khusus untuk fasil gitu, baru Sabtu Bu itu fasil Bu, itu saya itu berangkat. Oh, Gak ada. Udah 3 hari. Ya, untuk yang hari Minggu. Berarti hari Minggu ya, Pak? Hari Minggu dengan hari Minggu, Pak. Langsung hari Minggu dengan kalau saya jam hari 8 ya. Sabtu. Untuk apa pakaiannya apa Pak? Olahraga. Nganu aja biasa aja Bu, formal kalau hari Minggu biasa formal aja enggak apa-apa Bu. Enggak biasa aja pakai yang biasa aja enggak apa-apa. Batik. Apa enggak apa-apa. Batik. Batik atau apalah. Kalaupun memang kalaupun di sekolah kakak-kakak punya seragam itu boleh, malah bagus itu kan. Di Semarang Genuk itu kan punya batik apa atau batik apa itu malah kelihatannya cantik bareng-bareng. Atau kaos olahraga apa itu. Waktu itu olahraganya besok Pak, masih lama. Ini oh gitu Bu. Itu barangkali punya apa itu silakan. Ada Bu, PGRI. PGRI. Itu pokoknya silakan dibuat serapi mungkin dan seindah mungkin. Pokoknya tidak usah harus pakai kaos dulu enggak apa-apa. Kalaupun pakai kaos boleh enggak apa-apa. Tapi kan kelihatannya apa Bu ya? Kecuali Bu siapa besok pakai apa? Nah, itu enggak apa-apa gitu Bu ya. Terus kalau hari Senin memang pakai kaki ya kaki, berarti kalau Selasa pakai batik ya batik, kalau Kamis Rabu pakai hitam putih itu sama juga seperti itu besok. Iya, itu kan pokoknya sesuai dengan hari-hariannya itu aja pokoknya. Kecuali kemungkinan besok hari Jumat, hari Sabtu yang akan datang itu barangkali kita harus pakai seragam olahraga. Kita sudah masuk di dunia kita barangkali itu ya. Terima kasih kakak-kakak. Terus saya sedikit mengulas kemarin ada beberapa kakak-kakak yang masih ada nilainya ada sedikit atau sudah mengumpulkan, tapi saya belum terlalu mendalam karena kemarin kesibukan saya di sekolahan saya, maaf saya sebagai sarpra itu baru masuk Pak, baru habis ngajar.
Iya Bu, ya Bu, monggo Bit. Nah itu jadi ada beberapa yang memang di sini saya cek kemarin, tadi malam kemarin Ding, itu saya cek ada beberapa bapak kakak yang belum mengumpulkan tugas. Salah satunya yang paling banyak itu kelihatannya coba ini saya lihat itu ada beberapa yang saya dari catatan saya, maaf ya ini sambil barangkali kakak-kakak bisa apa namanya melihat nanti. Terus yang kemarin saya lihat tes awal itu ada beberapa kakak-kakak semua itu nilainya hebat. Kita tes awal untuk dekengan pusat terus nilainya hebat. Ada pusat, seperti dekeng Pak Eno gitu. Pak Eno atau ngetok tapi di sini tuh hampir apa namanya itu nilainya di atas ekspektasi nih kelihatannya nih. Nilainya itu 96,7 gitu awal Pak Eno. Kalau yang lain barangkali ya masih standar lah, maaf kakak ya. Atau saya pengen bacakan? Harusnya gitu toh Pak. Nanti setelah itu sudah bagus. Gitu. Nah itu harusnya seperti itu betul Bu. Kalau Ya, startnya bagus, nanti terakhir jelek malah maksud saya seperti itu Bu Widya. Mempertahankan paling sulit Bu. Kalian bertes awal, maaf ya tes ini awal contoh-contoh yang paling sederhana lah. Ini punya Bu Pipit ya. Bu Pipit mana Bu Pipit ya? Bu Pipit itu harus bisa mempertahankan ini Bu. Di situ ada nilai 6,7. Kalau besok di bawah 6,6 berarti Bu Pipit dikatakan kemunduran, bukan kemajuan. Kan jelek dulu ya Pak. Iya, lebih baik seperti ini. Maaf ya, barangkali Bu Grani belum muncul ini Bu Grani. Bu Grani belum ya? Nah ini kalau Bu Grani itu besok nilainya jelek, ini besok bisa menceluncat lebih bagus ini. Di sini Bu Grani kan mendapat nilai hanya maaf ini ya Bu, mana belum ada ya. Ini di sini 26,7. Nah, ini Bu Grani ini 26,7 berarti besok paling tidak bisa melejit jaya daripada Pak siapa tadi Pak Eno. Kalau di sini Pak Eno itu catatan saya itu hanya 96,7 besok berarti ya bisa mempertahankan 9 ya pada turun-turun sedikit lah 9 gitu lah. Kalau yang lain kalau saya berapa lah. Kalau saya Joko. berapa Kak? Pak Joko. Arian, Efrem. Oh Pak Efrem. Coba tak. Pak Efrem ya alhamdulillah Pak lumayan lah Pak 46 Pak. Enggak apa-apa. Ada remedinya enggak Pak? Kalau tes berapa, awal Pak? itu tidak dari kalau remedi tidak apa Bu, yang besok yang penting tes kedua Bu. Tes akhir itu Bu. Saya berapa Pak? Sinten? Oh Bu Widya. Pak kasih tahu nilainya Pak. Pak kasih tahu nilainya semua. Dia berapa Pak? Bu Widya, ini Bu Widya memang hebat. 6,7 Bu Widya. Saya Sama Pak. Bu Pipit itu. Bukan catatan saya salah milih. Salah itu tuh. Jangan Lah iya. dulu kalau Nanti kalau nilainya merah dimarahin ayah saya Pak. Bu, iya Bu, maaf Bu ya, Bu Widya kelihatannya paling enak Bu Widya aja lah. Yang penting besok pas tes akhir naik Bu. Ini Bu Widya di sini ada 33,3 Bu. Enggak apa-apa besok yang penting tes keduanya naik gitu Bu, menyalip. saya Pak berapa Joko Pak? berapa Bu? Pak Joko berapa Kak? Pak Bu Widya tadi catatan saya 3,3 Bu. 33,3 catatan Apa? saya. Yang mengerjakan bukan saya. Lah siapa Bu Wid? Anak Bu Wid. Hasil Karena kameranya saya kemarin kan kurang pergi ke Pak. bawah itu. Karena Terus, saya kemarin pergi Pak, maaf. Jangan jujur. apa? Jadi Jangan kemarin jujur. saya di rumah sakit Pak. Pak Joko nih. Saya di Bu, rumah jangan sakit, dibuka Pak. Bu. Saya lihatnya ketahuan udah malu-malu Bu. Pak Joko, ini Nggak Pak Joko apa-apa. Ya, saya dapat berapa? Kak, 50,1 Pak Joko. Enggak apa-apa, ini bisa Berapa? tahan lagi. 50,1. saya Pak. berapa? 40,1. 50,1. Siap. Oh, 50,1. Di antara kesekian Ada yang lagi paling yang tanya? Pak Hari berapa Pak? Pak Hari banyak berapa malah Pak? yang nggak pernah berangkat. Pak Heri. Berarti nanti ada nilai tambahan Oh, ya Pak yang termasuk. sering berangkat ya Pak Pak ya. Heri 36. Nggak pernah berangkat. Nggak pernah berangkat malah nilainya bagus sih piye Pak. 36. Itu gimana itu kok bisa Mas bagus ya Bu ya? Dia Yang nyontoh gimana bagus ya? itu, Nggak pernah berangkat malah bagus. Bu. Itu nyontohnya Mas Eno loh, Bu. Pak Eno itu loh, Bu. Dari mana ilmunya? Dari mana Pak Eno itu loh, Bu? Bisa Atau ngajak belajar baru-baru kelompok Pak Eno ya. ngapain ngajak ngono Bu ya? Belajar kelompok ya. Dari Google Pak, dari Google. Dari Google. Terus ini maaf di sini kalau Pak Gofal tuh memang sudah tidak niat, dia pun tidak ikut tes awal. Dia pun tidak ikut tes awal dan nilainya sini masih kosong semua, tidak ada
yang Tadi katanya ikut tes awal, Pak. terisi. Nilainya. Pak Yang 96 tadi. Pak Gofal enggak ada, Bu. Tes Oh, awal 96, tuh yang Pak 30 Eno, Bu. soal itu, Pak. Tes awal 30 soal, ya. Tes awal dulu, Bu. Iya. Ya. Ya. Ya sini paling bagus Pak Eno, Bu. Pak Eno, Bu. Yang 96 itu. Ke plus, Saya catat kasih saya. plus. Tapi Pak orangnya Eno kan sini nggak tidak ada. tahu, Bu. Nggak ada. Orangnya belum masuk. Ini saya juga bingung sama Pak Eno ini ya. Ya udah, kakak-kakak semua ini Nggak saya. apa-apa, Terus Pak. Santai aja. enggak apa-apa. Terus ada satu ini Pak Imam Majid, mana Pak Imam Majid ini? Ada enggak? Belum masuk lagi. Sudah, belum Pak. Itu masuk, Pak jalan-jalan sambil minum. Mana? Mana Pak Imam? Pak Imam, halo? Pak Imam? Di rakyat Oh, Pak Iman kamera ini? lu. Sudah ada itu, Bu, Pak Iwan. Udah masuk tapi kameranya Imam. mati. Pak Imam, halo? Pak Halo, Pak Iwan. Imam? Pak Iwan Majid, Pak Iwan? Pak Iwan? Halo, Pak? Pak Iwan, aduh lagi. Ini masih ada satu di modul 21. Pak Iwan Halo, tenggelam, halo. Pak. Pak Iwan. Pak Iwan. Halo. Pak Iwan maaf Pak, di Pak Iwan coba nanti dicek lagi di modul 21 Nggih. titik 21 titik B1. Yang Kelihatan video itu ya, Pak ya? mengerjakan ya? Ya, yang video belum, Pak. Ya. Yang video ini baru mau upload. Silakan nanti. Hanya terus Bu Grania ini juga, Bu Grania video juga, Bu Grania masih ada 3 yang belum. Yang Saya lainnya kurang kemarin video ya, ada Pak, ya? kurang video katanya Pak Imam Majid yang kurang video. Hanya itu Pak, kelihatannya Pak, Oke, Pak oke. Imam Majid yang kurang Ini video. baru saya upload, Pak, di YouTube nanti. Oke Pak. Tinggal Terus kemarin ada saling beberapa ini ada beberapa yang saya komentar itu video tidak bisa dibuka. Karena juga ada minta asas linknya itu harus diminta link aksesnya tidak bisa dibuka. Kalau yang semuanya sudah aman-aman semua. Bahkan saya kemarin melihat itu di tempat siapa gitu? Di SD-nya itu yang tingkat bagus sekali gitu loh. Pak siapa ya? Bajunya apa, Pak Pak? Joko itu, Pak. Pak Joko sama siapa yang satunya kembar, Pak? Eferen. Pak Rian, nggih. Bener. Pak Efren, ya satu-satu Sekolah, Pak. Satu lapangan sekolah mereka. berbagi 2. Oh, lah. Aku saya lihat loh, ini Kayak sekolah Sekolah Siti paling sama bagus, Pak. bagus banget saya nggak salah. Terus ada lagi sekolah Terima kasih. Bu siapa ya Bu Bito siapa sekolahnya itu di atasnya seperti hotel itu yang ada plafonnya itu siapa ya? Ada. Pipit itu, Saya, Pak. Pak. Bu Pipit. Ya. Iki nih hotel iki. Kita kelasnya sudah Plafonnya pipit istimewa, semua, Pak. Oh lah, maka saya lihat kemarin loh, iki kok di dalam kelas tapi suasananya atasnya kok seperti di hotel. Ya ada yang biasa-biasa juga ada. Itu saya lihat ada. Tapi alhamdulillah yang penting kakak-kakak semua dari tugas video itu sudah saya rekod dan sudah saya beri nilai. Cuma ada beberapa yang belum, itu tinggal menyelesaikan saja, tinggal terus kemungkinan yang belum buat silakan karena saya kasih waktu kesempatan lah sebelum di 2.1 ini selesai atau sebelum besok tanggal berarti 14 Senin harus sudah terselesaikan ya gitu. Barangkali itu kakak-kakak ada yang mau tanya lagi cukup ya. Ini kita lanjutkan lagi kita sekarang menginjak pada di modul 21 kita harus mengulang lagi mereflek balik pelajaran yang kemarin adalah tentang apa kakak-kakak yang kemarin? Tentang apa kemarin? Aktif belajar. Yang Aktif Ya. belajar. Belajar yang efektif lah. Efektif. Dimana pada untuk siang hari ini adalah atau untuk pagi hari ini adalah tentang Guys, review di saat P1, P2 itu kita tentang review dan kita nanti adalah berburu berbagi referensi atau penyajian tugas gerak yang hari ini kita nanti barangkali bisa dibagi kelas seperti kemarin kita bagi kelas 3 kelompok. Silakan dari 3 kelompok itu nanti untuk bisa berburu referensi boleh dari YouTube, boleh dari manapun silakan. Namun di sini akan saya ulang kembali flashback kembali yang kemarin biar kita tidak terlalu jauh-jauh dari mata pelajaran bejas kita.
Yang pertama itu benar kemarin saya katakan adalah cara belajar yang efektif kakak-kakak. Kita memang benar-benar harus kita itu apa ya, pembelajaran yang efektif harus kita terapkan pada anak didik kita. Terutama itulah ketetapan tujuan. Itu tujuan kita dalam pembelajaran itu harus kita lakukan. Kita kembali yang kemarin aja lagi. Terus jadwal itu kita harus sesuaikan ya, harus benar-benar kita itu hari ini jadwalnya apa harus kita benar-benar buat. Yang berikutnya adalah buatlah suasana belajar yang nyaman. Ya, itu saya sudah katakan sejak kemarin. Belajar itu harus nyaman. Pokoknya di mana belajar nyaman, maka murid pun akan merasa nyaman. Baik di tempat yang, maaf ya, barangkali tempat yang agak sedikit bukan berarti jelek, kurang bagus. Tapi kalau kita anak itu nyaman, pasti anak itu merasa senang. Terus membuat ringkasan. Nanti kakak-kakak semua itu selalu membuat ringkasan. Oh hari ini biar tidak melebar kemana-mana. Hari kita tuh buat ringkasan itu. Terus pahami pelajaran hari ini, bukan menghafal. Sekali lagi, bukan menghafal. Kita memahami apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita berikan hari ini. Kita pahami, anak terus paham dulu, bukan anak langsung menghafal, tidak. Lain barangkali kalau pelajaran bahasa Indonesia itu ada pelajaran menghafal. Tapi kalau penjelas tidak menghafal, memahami baru kita bisa melaksanakan. Jangan malu bertanya, anak itu disuruh. Anak-anak kalau memang belum bisa atau merasa tidak bisa, silakan anak-anak bertanya. Yang berikutnya adalah itu yang terakhir adalah pantang menyerah. Nah, itu yang waktu pantang menyerah itu harus kita benar-benar anak itu harus benar-benar kita terapkan pada anak-anak walaupun itu sulit maupun mudah, anak-anak jangan sampai pantang menyerah. Itu kakak-kakak yang kami hormati. Terus yang berikutnya adalah bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu harus kita menemukan hal-hal baru seperti kemarin itu kita ulang lagi, menumbuhkan minat semangat baru, bakat yang baru. Terus sportif. Nah, ini harus sportif. Itu harusnya anak-anak diajak sportif lah, diajak. Katakanlah kalau nilainya anak disuruh melakukan gerakan ya kita sportif, nilai 6 ya 6. Anak dikasih tahu, anak kamu tadi karena belum bisa, nilainya seperti ini ya. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang baik itu yang seperti apa toh? Pembelajaran baik itu seperti apa toh? Nah, itu harus kita terapkan pada anak-anak didik kita. Ya. Salah satunya adalah pembelajaran yang baik itu adalah memenuhi 4 kriteria. Lah itu 4 kriteria yaitu apa? Ada yang kakak-kakak semua. Yang pertama itu membangkitkan rasa ingin tahu para pelajar. Jadi anak-anak itu disuruh biar ini pelajaran apa toh Cak Jeni, atau barangkali ini gampang apa sulit toh pelajaran hari ini. Anak itu merasa merasa ingin tahu. Yang berikutnya adalah membangkitkan optimisme. Lah ini optimisme saya harus bisa melakukan ini atau harus bisa melakukan senam atau tolak peluru, harus bisa. Anak diajak kreatif. Nah, ini kreatif. Harus kreatif. Nah. Yang berikutnya adalah keempat ada anak dipastikan secara efektif, belajar secara efektif lah. Efektif itu maksudnya itu apa ya? Barang yang mudah atau sulit, kita harus mengaktifkan kita ketika pembelajaran anak itu harus bisa. Barangkali itu yang untuk pembelajaran kita mengulas flashback yang P1, kita sekarang adalah pembelajaran yang kemarin. Kemarin adalah tentang menetapkan konten dan anak organisasi penugasan. Nah ini tugas gerak anak ya. Akan tetapi dalam penyebab masalah kedua, potensi adalah yang dialami oleh anak itu biasanya itu anak itu sudah katakan kemarin adalah banyak yang males atau merasa Pak panas Pak, atau lah itu anak-anak itu biasanya kan tumbuh rasa kurang bersemangat ketika kita dalam pembelajaran itu adalah ada tempat yang kurang nyaman atau barangkali itu tempatnya tidak nyaman. Itu memang banyak anak seperti itu, namun sebagai seorang guru bisa memberikan tempat yang nyaman. Dalam arti pembelajaran itu yang penuh menyenangkan. Kalau memang hari ini panas, ya kita dibawa ke tempat yang teduh, mana tempat walaupun tidak ada, kita bisa belajar di dalam kelas. Walaupun tidak praktek. Tapi ketika kita praktek ya mau tidak mau kita harus selalu berada di luar kelas.
Kakak-kakak yang hormati, di sini akan saya sedikit menyinggung tentang untuk pembelajaran hari ini. Untuk hari ini adalah tentang berburu referensi, penyajian, tugas, dan gerak. Kakak-kakak yang hormati, nanti setelah ini akan saya bagi 3 kelompok. Silakan nanti setiap kelompok bisa bisa saling memberikan tanggapan atau memberikan usulan. Nanti setelah itu saya kasih waktu ini kurang lebih 45 menit juga. Silakan berburu di mana tempat lah. Di YouTube atau di internet silakan. Setelah itu nanti dalam waktu kurang lebih barangkali ya 10 menit atau 20 menit kita nanti tidak seperti kemarin. Seperti kemarin grupnya saya buat 3 kelompok, yang muncul hanya 2 kelompok. Ini kan istilahnya kurang seru. Keseruannya kurang rame gitu kakak-kakak semua ya. Ini nanti saya bagikan Google Doc-nya di chat. Saya bagikan Google Doc-nya di chat. Setelah itu nanti silakan masuk ke room masing-masing untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok masing-masing. Saya akan share. Kelompok yang pertama nanti bisa masuk di ruang room ini aja. Kelompok pertama tidak usah keluar dari dari ruangan ini. Yang kelompok yang pertama akan saya acak nanti. Tugasnya dikirim dulu ya Kak sebelum dibagi kelompok. Oke, saya kirim dulu tugasnya. Murid yang cerdas ini, siap menanti tugas ini. Tugasnya mudah ini. Nah ini tugasnya nanti di itu. Tugasnya itu nanti di apa namanya itu di Google Doc. Sebentar, saya. Nah ini sudah saya kirimkan di Google Doc. Tugasnya nanti tinggal saya bagi backgroundnya saja. Bentar. Tadi saya
kakak-kakak ini kok masih ada trouble, ya bukan trouble ini yang saya bagi beberapa anak, tapi kok masih apa namanya kelompok masih ada yang dapat satu kelompok ini kelihatannya ini. Terus kan Pak Klis kan tungguin Pak Klis ya. Kunci nih bawa Pak Klis kunci nih. Lah aku ora ngerti Pak Klis nyamperin nanti ora ngerti aku. Pak Klis. Ini kok kelompok maaf kakak-kakak ini masih ada beberapa kelompok yang jadi kelompok 3 ini masih yang belum apa namanya belum dapat kelompok ini kelihatannya ini. Saya bagi dulu. Ada dapat 5, ada yang dapat kalau 4 itu Pak Fahlur Rizky Muhammad Khotib tidak ada Siti Bu. Ini kelompok 4 ini Bu Siti sama Pak Sumardi. Sedangkan kelompok 5 sudah ada 5 orang. Ini caranya bagi gimana? Gini aja ya, ini Bu siapa ini Bu Siti, Pak Sumardi. Halo, Pak Sumardi, Bu Siti ada? Bu Siti, Pak Sumardi itu di kelompok. Ini itu nanti di backroom di masuk di backroom 3 enggak bisa ya. Coba. Ini yang backroom pertama itu yang ada sudah. Coba saya buat 2 bisa enggak? Coba. Bentar kakak ini masih. Kan ini enggak lengkap penelitian ini. Ya kita buat dua kelompok aja wes ini biar anu lah. Karena ini kalau 3 kelihatannya ada banyak yang enggak berangkat sebabnya. Sudah saya buat. Besok kita di SMP 15 ya. Oke, Bu. Kita buat 2 kelompok aja nggih niki nggih. Langsung aja masuk ke roomnya masing-masing biar sebentar waktunya belum saya buat waktunya. Waktu time. Tuh Pak Eno Pak, itu dapat banyak Ya. itu. Dah masuk ke room masing-masing langsung aja. Silakan.
Soalnya 100% mau loading ini, tax manager itu. Maksudnya piye? 100% 100% yo wis maksimal. mentok, berarti ibarat utek mentok ora tau bar atau mikir. Kudu turu
Terima kasih kakak-kakak yang saya tadi melihat dan mendengarkan ketika berdiskusi dengan satu sama yang lain, sungguh asik sekali. Kalau ini memang dilanjutkan sampai jam 12 berarti masih bisa berjalan karena saling memberikan umpan balik satu sama yang lain. Terutama ketika saya tadi mengikuti itu adalah di kelompoknya Bu Pipit sama Pak Eno sama Bu Widya. Itu di sini kan saya sudah mencatat beberapa yang aktif dan tidak aktif. Ada yang mendengarkan saja, ada yang mencatat, bahkan ada yang hilang grup itu kelihatan ada di sini kelihatan. Terus begitu juga di kelompoknya Pak Joko. Di kelompoknya Pak Joko itu saya tadi tidak ada pergerakan ketika satu sama yang lain itu memberikan umpan balik, memberikan jawaban atau memberikan podo meneng-menengan kabeh iki aku bingung. Iki sing garap sapa iki? Antara Pak Joko atau Bu? Sedikit bicara banyak kerja, Pak. Oh gitu. Berarti ilmu harus tadi pakainya telepati tadi. Oh gitu. Saya iki sing ngejake Pak Joko kok Bu Dahlia apa siapa atau Bu Evren? Kalau Bu Evren enggak mungkin karena Bu Evren kan lagi saya kelihatan ngajar itu tadi. Jadi Sering hang. Iki jadi burung. Saya juga nih kalau di Pak Eno itu saya melihat di Pak Eno itu Bu Pipit enggak saya Pak Eno ya coba tak kucir rambutmu orang kok ya. Sudah 3 kali, Kak. Nah itu rambut dari tadi ngetek kok ngenderin Tolak Pak sampai ngene terus ya Pak. Memang dari tadi gitu terus itu Pak terus. Saya juga melihat tadi dan belum potong Pak. Ya belum potong. Nah, apa Pak Eno yang penting dosa toh, Pak. Yang penting rajin Pak Eno ya. Dosa toh. Karena kita sayang, Pak. Perhatian. Ya, gitu. Kalau di SMA seperti Pak Eno, rambut seperti Pak Eno, nanti pasti anak itu ikut-ikutan. Jadi ketika kita menegur anak yang rambut gondrong, kita tidak berani karena kita sendiri rambutnya gurunya gondrong. Ini paling tidak seperti Pak Joko itu bagus. Iya. Pak Joko itu ya. Sekarang nggak boleh motong Pak, nggak kayak dulu Pak. Oh gitu Pak. Nanti orang tua malah itu Pak apa? Jaluk apa geprek, sesuk geprek. Ono jaluk geprek. Tuh kan Pak berisik kan. Eno kan dari tadi jualan gorengan kok Pak. Oh gitu, sambil enggak apa-apa ya. Terus ini kan tinggal waktunya barangkali kan kita tinggal 20 menit ya kurang lebih 15 menit lagi lah. Jam setengah 11 lebih berapa tadi kita selesaikan. Ini tamunya kita untuk salah satu untuk bisa mempresentasikan dan itu nanti kita selesaikan. Ini dari Pak Joko, kelompok Pak Joko dulu atau kelompok Pak Eno dulu nih yang mau mempresentasikan? Kalau Pak Joko berarti nanti yang urutannya satu. Oh, satu. Kelompok satu berarti kelompok dua nanti menanggapi nggih, dan bertanya. Silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 7 menit lah. Kesuwen enggak 7 menit, Bu? Enggak ya, cukup ya. Membaca. 5 menit. Oh, enggak nyampe Pak, waktunya ini mepet tuh Pak. Waktunya enggak nyampe. 5 menit ya berarti. Nah, 5 menit. 5 menit enggak apa-apa, wis. Kelompok satu langsung baca aja biar jelas. Bu Pipit dari tadi memang takon istimewa. Nah, Bu Pipit. Makasih loh, Su. Makasih ya, Su. Iya, siap. Monggo Bu Pipit langsung aja. Pak Eno langsung dipresentasikan aja, dipresentasikan suhunya aja. Pak, saya suruh baca suhunya. Ya. Oh. Ini Dibaca. saya moderator, nanti Pak Eno yang presentasi karena dekat dengan komputernya ya. Kok saya malah Bu? Bacakan, ini tulisannya kecil. Nah, toh. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan Bu Widya, Bu Pipit, Pak Mursabdo, Bu Dahlia, Pak Iwan dan Pak Eno, saya sendiri. Ya, yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama yaitu adalah keselamatan. Prosedurnya yaitu adalah menghindari cedera dengan memastikan siswa mendengar
dan mengikuti instruksi. Itu prosedurnya. Terus yang tanda kedua yaitu adalah disiplin dan kerjasama. Prosedurnya mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan menghargai gender dalam suatu kelompok. Yang ketiga, menetapkan tanda partisipasi aktif. Ya, prosedurnya meningkatkan motivasi dan semangat keterlibatan dalam kelompok. Yang keempat, pemahaman materi. Prosedurnya memastikan siswa memahami dan capaian pembelajaran dengan refleksi di akhir pembelajaran. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Caranya yang pertama yaitu adalah mengakomodir kebutuhan peserta didik. Sarana dan prasarana peserta, sarana dan prasarana serta lingkungan yang dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, baik itu auditori, visual, dan kinestetik. Ya. Yang kedua yaitu adalah untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memberikan umpan balik positif, ya, memberikan pujian atau reward dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, membuat aktivitas yang menarik dengan membuat aktivitas pemanasan yang berupa permainan yang menyenangkan dan menimbulkan rasa gembira pada anak. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan mendengar dan melihat dengan instruksi yang jelas dan pemahaman materi yang sederhana. Yang kedua, respon positif terhadap penyampaian materi yang disampaikan. Yang D, pertanyaannya penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, membuat perencanaan dulu. Dua, analisis dan instrumen. Tiga, fokus apa yang dikerjakan. Keempat, berani mengambil keputusan. Kelima, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran memberikan refleksi dan tindak lanjut. Yang pertanyaan kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini kelompok kami hanya membuat satu saja, yaitu adalah keterampilan gerak lokomotor. Urutan pengajarannya dimulai dari pendahuluan dulu. Pendahuluan dimulai dari berdoa, terus absen menanyakan kesehatan kepada peserta didik, terus menyanyikan lagu nasional, berikutnya memberikan pertanyaan pemantik, terus yang berikutnya yaitu apersepsi, dan yang di akhir pendahuluan yaitu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah pendahuluan, habis itu yaitu adalah masuk ke inti pembelajaran. Yang pertama ini modelnya PBL. Sintaks 1, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Ini hanya contoh saja, yaitu siswa melihat video atau mengamati video. Yang sintaks kedua yaitu setelah mengamati video, peserta didik dibentuk kelompok. Nah, setelah itu di sintaks ketiga yaitu adalah peserta berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan sintaks keempat yaitu mengembangkan atau menyajikan hasil karya peserta didik. Kalau di gerak lokomotor itu kan di lapangan, ya berarti nanti mempresentasikan hasilnya itu berupa gerak di saat pembelajaran di lapangan, ya. Terus yang kelima, guru mengevaluasi, ya, mengevaluasi capaian gerak yang dilakukan siswa. Nah, saat urutan tadi dari sintaks 1 sampai ke 4, terus yang terakhir yaitu adalah mengevaluasi. Terus di bagian akhir penutup yaitu kesimpulan dan refleksi dan diakhiri dengan doa penutup. Ya. Pertanyaan ketiga yang terakhir, isyarat clue pembelajaran. Keterampilan gerak, karena ini kan gerak lokomotor, hanya menampilkan satu. Ya. Terus di syaratnya di gerak lokomotor contohnya yaitu keterampilan gerak yang diajarkan yaitu jalan,
lari, lompat. Isyaratku yang bisa digunakan di pembelajaran jalan, lari, seperti contohnya yaitu adalah jalan, instruksi jalan yang digunakan jalan di atas rapia atau garis. Ya, yang kedua yaitu lari zigzag dengan melewati kun. Terus yang terakhir melompat melewati kardus. Nah, itu saja. Ya, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 nih ya, kelompok 1 yang telah mempresentasikan ini cukup bagus sekali nih. Kalau saya kasih jempol atau nilai lah, ini sudah nilai 96 lah di atas ekspektasi. Dimana saya tadi melihat dan mendengar itu kerjasama yang pertama dari kelompok ini sungguh salut, terutama di komandannya Bu Pipit sama Bu Widya, kalau salah itu Eno Senani. Walaupun tadi ada beberapa kakak-kakak yang lain itu masih banyak yang diam, aku sementing anut ya. Mungkin kan rampung dewi ada beberapa ada apa-apa. Yang penting kan dari keikutsertaan dan itu kan sudah mewakili dari Bu Pipit Bu Pipit galak Pak. Istimewa Pak. Moderator yang hebat Pak. Gitu. Bu Pipit, Bu Widya saya takut Pak. Ijak cilik deh Pak Eno ya. Jadi ijak cilik-ciliknya di pemenang karo Bu Widya Bu ya, Pak ya. Gurunya. Lo tadi saya juga mendengar dengan pembelajaran menggunakan PBL itu betul Pak. PBL adalah salah satu untuk kelompok-kelompok. Tadi ada di apa namanya itu di tulangan didin dengan auditori, terus kinestetik, dan itu memang betul. Kalau auditori kan murid barangkali senang mendengar saja. Dia mendengar sambil tidur, tapi dia pikirannya itu kupingnya tuh mendengar itu boleh, tidak apa-apa. Itu daripada anak-anak tidur. Ada juga kinestetik, hanya melihat ya kinestetik. Oh itu seperti itu. Ada yang auditori itu memang salah satu dari kelebihan daripada anak-anak. Kita tidak bisa satu sama yang lain itu kita sama ratakan. Tapi ada kelebihannya masing-masing. Orang yang karo turu ngrungokke ya bisa nyantel. Orang yang senang nonton video ya bisa nyantel. Ada juga langsung praktek, itu juga bisa karena satu sama yang lain sangat berbeda. Terus yang berikutnya tadi dari sintak-sintak itu memang dari urutan-urutan yang dibacakan Mas Eno itu memang betul sintaknya itu 1, 2, 3 sampai 4 terpenuhi semua itu. Dari urutan 1, urutan 2, urutan 3 itu terpenuhi semua. Bahkan sampai refleksi dari urutan itu sudah masuk semua. Apalagi sampai guru sampai terakhir tadi yang itu evaluasi guru mengevaluasi lah, itu hari guru kalau tidak mengevaluasi apa yang terjadi hari ini ya akan terjadi apa namanya ya kurang pas. Tapi kalau sudah guru evaluasi sampai yang terakhir lah refleksi ini bahkan nanti murid suruh refleksi Pak, kurangan apa hari ini atau bagaimana senang tidak hari ini pelajaran hari ini ya. Itu murid kalau bisa yang berani tentunya sudah kelas atas 5, 6 itu bisa untuk apa namanya ya untuk bisa merefleksikan. Nah, selain ini dari kelompok 2 barangkali kelompok 2 ada sedikit ditanyakan nih, ada atau mau nanggapi kelompok 2 monggo, saya kasih waktu 2 menit aja. Nggak usah takon. Bu aja Nggak usah takon. Jangan gelek-gelek suhune. Nggak berani tak karo suhune. Kita sama Eno aja geleknya. Oke, kelompok 2 mungkin mau menanggapi atau menambahi apa yang presentasikan oleh ya Marti, monggo kelompok 2. Kurangan sidik Pak Eno ya. Tadi kelewat Pak. Yang tadi kelewat Pak Eno. Kesimpulan dan relevansi serta tindak lanjut. RTL Bu. Tadi ya. Pak. Oke, Pak Joko. Tadi kurang Pak Eno masih. Ini Oke, terima kasih waktu. Oke, Pak Joko monggo waktu dan tempat dipersilakan dari. Oke, sip. Oke, siap. Kelompok 1 luar biasa sekali, saya beri oplos ini jempol sama tweet ya, sampai saya lihat, saya amati dengan sesama luar biasa. Yang jadi pertanyaan saya nanti semoga apa yang sudah ditulis tadi bisa diaplikasikan dengan penuh tanggung jawab. Karena pengalaman saya itu dari yang tertulis itu kadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu kan.
Jadi pertanyaan saya, semoga ini bisa kita aplikasikan di lapangan semua, karena sangat mendetail, sangat hal-hal kecil sangat diperhatikan di sini. Saya melihat punya saya juga mungkin kurang sempurna. Dan saya setuju dengan Kak Dwi tadi, luar biasa ini. Saya dapat pembelajaran, dapat pengalaman yang baru, terutama ini ada istilah sintak ini, saya malah baru dengar ini. Kepanjangannya apa itu ya? Atau mungkin pengertiannya apa sintak itu? Apa Ya Pak, saya jawab ya Pak. Sintak itu seperti fase-fasenya Pak, fase-fase dari pembelajaran, dari urutan-urutan pembelajaran. Ya. Apa bahasa Yunani atau bahasa apa itu sintak? Mungkin singkatan atau yang terbaru Pak, tahapan di kurikulum Merdeka sekarang Pak. Tahapan. Ya betul, tahapan seperti fase gitu. Oh, berarti itu bahasa Inggris gitu ya. Sintak itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya tahapan atau fase-fase. Ya, kayak ya istilahnya seperti itu. Kayak dulu siklus 1, siklus 2. Nah, kalau siklus kan jelas. Kalau sintak itu kok siklus dulu. Nah, ini belajar bersama ini. Kata-katanya diubah gitu. Mungkin saya kurang cerah ini untuk masalah sintak ini. Pengertiannya atau itu singkatan atau kepanjangan atau apa. Kalau artinya saya paham, sintak 1, oh ini sintak 2, tapi sintak sendiri itu bahasa apa maksudnya? Bahasa Yunani atau bahasa Inggris atau istilah nama keren atau apa semacam. Mohon saya diberi pengertian pemahaman ini. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Untuk sintak, adakah yang bisa menyampaikan maksud tujuannya? Tadi kurang jelas dari Pak Eno, G. Pak Joko berarti, G. Gini Bu, barangkali untuk sintak itu kan ketika sekarang dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu sekarang kan majunya kepada sintak, karena kalau dulu itu benar fase atau urutan sebenarnya, kalau dulu itu urutan pembelajaran nih urutan ini lah, sekarang itu dikatakan karena sintak lah. Sintak itu katakanlah itu karena istilahnya itu apa namanya ya, sekarang itu di kurikulum Merdeka itu di situ dituliskannya sintak, bukan urutan atau bukan fase gitu. Intinya itu hanya bedaan kata saja sebenarnya sih Pak, antara sintak dan fase atau urutan sebenarnya hanya beda kata saja, sebenarnya itu hampir sama itu sebenarnya. Cuma kata sintaknya itu juga dari mana saya juga itu yang bahasanya kalau itu bahasa K13 kan kayak mengamati, mencoba. Itu jelas terus. Nah, itu jelas bagi ini saya. tuh ya maklum Mas, sekarang kurikulum sekarang tuh kayak ngubah istilah aja menurut saya. Nah itu. Itu ya kita nanti belajar bareng-bareng apa atau sintak kata-kata sintak dari mana, bahasa apa tadi bilang kan saya juga enggak tahu bahasa dari mana. Tapi kalau sintak kan ya bahasa asal usulnya itu. Betul. Ya. Itu barangkali. Pak Joko kita nanti cari bareng-bareng Pak Joko ya. Terus yang kedua karena waktunya sudah mepet, ini tinggal 3 menit aja wes Pak Joko karena waktunya untuk ini. Ya, kelompok 2. Monggo kelompok 1 bisa untuk stop screen. Monggo. Terima kasih untuk kami kelompok 2. Saya moderatori deh. Minta tolong Bu Fatimah atau teman-teman yang lain nanti untuk ditampilkan atau untuk memaparkan materi. Selamat pagi menjelang siang teman-teman yang saya hormati, Kak Dwi yang saya hormati. Ya, kami kelompok 2 akan agak keras Pak Joko. Akan mempresentasikan hasil. Oh ya, tamatin ya. Akan mempresentasikan. Dan ini sudah tampil ya. Sudah tampil, monggo tim kelompok 2 yang mau menyampaikan siapa, saya persilakan waktu dan tempatnya biar teman-teman dari kelompok lain bisa mengamati, melihat, dan nanti terakhir untuk menanyakan. Monggo, silakan yang mau memaparkan materi. Anggotanya di? Ya, saya perkenalkan nama anggotanya Pak Sumardi. Terima kasih Bu Widya ya. Pak Sumardi, saya sendiri, Joko, kemudian Bu Siti, Bu Grania, Pak Efrem, dan Pak Muhammad Latif. Kalau enggak ada, kok lama ya saya baca sendiri saja. Terima kasih Bu Fatimah sudah menampilkan. Ya, soal pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Ini singkat
dari kelompok kita ini. Yang pertama tanda visual, gambar, tampilan atau video, kemudian suara, gestur, penataan posisi peserta didik, kejutan, tanya jawab. Mungkin prosedurnya nanti di lapangan ya, karena nanti banyak. Mohon maaf ini Kak Dwi dan teman-teman semua. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah, menciptakan suasana lingkungan aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat, mengatur posisi baris atau duduk peserta didik, kemudian memanfaatkan sumber belajar yang menarik melalui video, aktivitas permainan yang menarik dan menyenangkan, kemudian penggunaan waktu yang efisien, menyampaikan instruksi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Mungkin kalau saya terlalu cepat bisa menyimak di tampilan di situ ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian dibagi menjadi 3 tahap, pendahuluan, inti, dan penutup. Bawah lagi Bu Fatimah, menetapkan konten, aspek dan organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, mengenalkan gerakan dengan game atau permainan gerak, dari gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Urutannya pembukaan, pendahuluan, persepsi, tampilan gambar, modul atau video, kemudian inti dengan pemanasan dan game, dan sedikit contoh dari gerakan mudah ke yang sulit. Gerakan yang menyenangkan baik menggunakan alat maupun tanpa alat, kegiatan pelaksanaan, praktek peserta didik, kemudian kegiatan penutup ada evaluasi, umpan balik, dan refleksi. Kemudian gerak yang selanjutnya lempar tangkap bola, ada instruksi, permainan lempar tangkap, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola berpasangan, penilaian, dan evaluasi. Terakhir refleksi. Kemudian yang ketiga isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, bela diri pencak silat, isyaratnya mungkin sikap pasang, bersedia mulai, senam irama dengan hitungan, ketukan atau tepukan tangan. Kemudian bawakan lagi Bu Fatimah. Ya, udah selesai ya? Oke, siap. Itu teman-teman dari pemaparan kami yang begitu cepat, karena waktu yang terbatas. Mungkin bisa diamati di tampilan, mungkin bisa diamati di tampilan yang sudah ada di layar. Mohon maaf dan harap maklum untuk kekurangannya, untuk kelebihannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Dwi. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Monggo untuk kelompok. Yang bawah ada pencak silat itu yang keterampilan gerak yang diajarkan, Mas. Iya Bu, diajarkan Bu. Oh, itu kan ada materi bela diri itu tuh. Kita sewa pelatih. Iya. Maksudnya gini loh, itu kan yang ini gerak mengenalkan gerak dengan game atau permainan gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Itu lempar bola kan sudah masuk ke ranah 1 harusnya. Tidak betul manipulatif ya. Itu loh ya. Terus ya, untuk mungkin pencak silat terbatas garis itu sendiri. Oke, siap Bu Susi, terima kasih banyak. Ya. Itu untuk gerak itu dikasih contoh Pak. Jadi biar yang lokomotor, non lokomotor itu kan belum ada di situ. Hanya ada lempar tangkap bola aja. Lengkapi. Kita lengkapi. Untuk gerak lokomotor apa saja, non lokomotor apa saja, manipulatif apa saja. Oke, siap. Oke, sama-sama Bu Susi atas masukannya. Mungkin ada yang lain lagi. Silakan. Terima kasih ini kelihatannya Pak Joko waktu, dan terima kasih Bu Susi ya telah memberikan sedikit koreksi dari Pak Joko. Memang sudah katakan awal tadi ketika Bu Susi memang beruntut, kalau Pak Joko sudah dikatakan sejak awal simple, namun itu sudah mengenal, cuma sedikit ketika mumbuli lah Pak. Contohnya dikatakan Bu Susi tadi, lokomotor yang ini tambah ini. Kalau Pak Joko ini saya lihat dan saya dengar itu nanti adalah sudah masuk ke era sekarang dengan menggunakan pembelajaran video. Itu yang anak-anak biar tidak tambah bosan lah. Contohnya ketika kita sebelum pembelajaran barangkali anak diajak nonton dulu, hari ini adalah lempar lembing atau apa lah, itu kita dengan anak kita nonton waktu 5 menit 10 menit. Nah ini seperti ini gerakannya, anak malah istilahnya itu menambah semangat anak itu, biar anak itu semangat. Contohnya seperti itu sepak bola barangkali yang baru ngetren sekarang ini sepak bola seperti ini anak. Nah ini cara ini. Nah itu anak biar lebih lebih mantap. Nah itu ya, lebih semangat itu lah. Setelah ini terakhir itu gongnya itu biasanya refleksi. Di sini yang belum pernah aktif, yang tidak aktif itu tadi yang saya dengar ketika
apa itu kelompok tadi itu yang Pak Mursabdo juga belum aktif untuk itu Pak Pos. Terus tadi Pak siapa tadi itu juga masih ikut aja lah. Lah ini siapa sekarang yang Pak Kote barang itu, terus Pak Sumardi itu lah. Sekarang siapa untuk yang memberikan gongnya untuk apa namanya itu refleksi kegiatan pada pagi hari ini? Kalau saya untuk refleksi hari ini adalah ketika pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik, bahkan hampir kakak-kakak semua, satu ada yang beberapa terlambat namun sudah memberitahu. Yang berikutnya adalah ketika pembelajaran ini ternyata dari kelompok tadi satu dengan yang lain sudah saling memberikan umpan balik, dan ada beberapa kakak-kakak yang jeli, contohnya Bu Widya bisa memberikan masukan, dan itu yang kita harapkan seperti itu. Kekurangan dan kelebihannya itu semua katalah itu bisa kita jadikan jadikan referensi untuk kita semua. Contohnya barangkali untuk ada tadi dari masukan dari Bu Widya ya, Pak Joko tidak harus berkecil hati asum Bu Widya kakak takok ya. Enggak, itu yang sebagai masukan aja, dan itu sebagai tidak seperti itu, Pak. Ya, tidak seperti itu. Jadi kita saling Joko yang baik. Makasih Bu Susi. Oke. Terus saya mengingatkan lagi untuk hari Sabtu, hari Minggu jangan lupa kita bisa ketemu di SMP 15 jam 8 ya. Jam 8 nanti kalau jam membawa surat tugas ya Kak Dewi. Ya, membawa surat tugas. Surat tugasnya dari sekolah yang kemarin tuh Pak, dan dari sekolah itu kan ada tugas dari kepala sekolah. Itu tanda tangani surat tugas ke sana lah. Yang PDF-nya itu di-print masing-masing dari dinas itu, atau dari satu sekolah itu bawa satu enggak apa-apa, kelompok nanti dijadikan satu aja enggak apa-apa surat tugasnya itu. Jadi cuman kemarin punya saya itu bergeser Kak Dewi. Tergeser yang kalau hanya tergeser enggak apa-apa, nanti kita kalau tergeser aja enggak apa-apa, tergeser sedikit itu kita nanti tetap masuk di kelas 06 Pak, jangan 07. Bingung ora di kanca Bu Pipit. Kalau pakai pakaiannya Pak Dwi, kalau pakai bebas aja lah Pak, bebas enggak usah. Tadi bisa disampaikan Pak Mardi. Trainingnya Pak. Awas boleh Pak, besok saja Pak. Kaos berkerah itu aja ya Pak. Iya, monggo. Kalau memang itu enggak apa-apa. Kalau sukanya batik. Kalau sukanya kerah enggak apa-apa. Harus membawa surat tugas Pak. Itu kan surat tugas kan nanti kan ditumpuk di situ Pak. Di situ kan nanti kan absen, hari ini datang itu Pak. Jadi surat tugas itu Pak dari sekolahan itu kan yang ada tanda tangan kepala sekolah. Terus yang berikutnya kan itu kan ada satu PDF yang kemarin saya kirim itu. Lah itu salah satunya nanti tinggal satu fasil saya ini tinggal satu kelompok ini satu aja enggak apa-apa. Nanti kita jadikan satu Bapak ini. Kelompok ini. Nanti yang kita untuk di DL-kan kan itu Pak. Di DL-kan kan tugas luaran itu. Jadi kan ada tugas dari kepala sekolah dan ada surat resmi dari Kota Semarang gitu. Itu aja nggih. Iya Pak. Ini mau membuat surat tugas Pak. Iya enggak apa-apa Pak. Saya juga ini baru buat Pak. Kalau dari provinsi malah belum Pak, belum ada edaran dari provinsi SMA ini. Yuk yang terakhir untuk refleksi hari ini. Terakhir. Sudah waktunya lebih sedikit. 1 menit aja refleksi atau berapa detik? Pak Mardi. Ya oke Pak Mardi. Pak Mardi lah lungo. Lu malah lungo Pak Mardi. Berarti Pak Mur Monggo Pak Mur. Silakan Pak Sabdo. Waktu dan tempat dipersilakan. Malah aku. Oke, saya untuk kegiatan hari ini terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi hari ini tentang gerak dan penyampaian gerak yang kita bahas pada siang hari ini mencakup dari konten dari yang akan diajarkan, yang telah diajarkan dan yang kita ketahui semuanya telah dibahas baik grup
Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang memberikan ide-idenya untuk kegiatan pagi hari ini. Ya, tak lupa pada semuanya memperjelas gerakan yang telah kita lakukan. Ya, memperjelas gerakan yang kita lakukan di setiap pembelajaran. Itu saja referensi dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Sabdo yang telah memberikan referensi bahwa pembelajaran hari ini kita menyenangkan. Senang enggak Pak kakak semua? Wah, ya, senang Pak. Senang, Pak. Kita tuh pokoknya tuh jangan dibuat beban kaki ini. Jangan dibuat kaki. Ya. Apalagi yang kita sudah dihibur sama Bu Pipit loh, tak aku wah penghiburnya itu hebat kan. Itu Bu Pipit ya. Ya sebelum kita akhiri istimewa itu, Pak. Seperti biasa jangan lupa di foto terkait dengan Foto. Pak Joko, ayo kamera nyalain. Kalau belum nyala enggak usah nyala. Jadi besok sebelum pembelajaran kita buka dengan senam yang dipimpin oleh Bu Pipin dan Bu Susi. Di sini ada 2. Oh, siap. Itu ada pasti Pak. Di ketemu siap memimpin senam. Itu. Bukrenia Budalia. Pak Kotip. Ya, ini yang siapa? Bu Siti mana Bu Siti? Siap Bu. Posisi foto. Ya. Fotonya gimana posisinya hari ini? Gimana Bu posisinya? Senyum. Semangat ya. Ini wes. Ini. 1, 2, 3. Cukup lah. Oke. Satu aja atau satu aja? Cukup. Apa Pak Joko ini ada tambah lagi Pak Joko ini? Ya sudah. Cukup ya? Enggak. Cukup. Ayo, mari kita sebelum akhiri, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai jumpa hari ini. Jumatan. Izin keluar, terima kasih. Besok ada acara enggak? Enggak. Minggu Pak, Minggu jam 8. Jam 8 Pak. Jam 8. Sudah sampai di tempat ya? SMP 15 ya? Pakaian yang penting rapi Pak. Oke, siap. Terima kasih. Izin keluar.